Wah, gue seneng kan, gue menyelamatkan show nih. Siaran lu nongkrong, kayak nongkrong di tempat sampah. Iya bener. Mas Oki, we love you. Karena dia emang ngomongnya gitu kan. Iya. Nah, gue juga pengen tanya, gue belum sempet nanya ini ke lo. Sebenarnya kan lo di Prambors itu total The Dendes 3 tahun. 3. Dan itu hampir 4 ya. Hampir 4 ya. Ya. Dan itu langsung pecah dan pada saat itu lo memutuskan untuk keluar dari Prambors. Lu sendiri merasa itu prematur nggak untuk keluar dari radio? Menurut gua enggak. Karena gua yakin langkah yang gua ambil benar. Kenapa? Karena gua kalau daripada jelek dengan gak usah bikin. Waktu itu gue bikin sesuatu yang jelek banget di Prambors. Lu bayangin aja kan, gue siaran jam 4. Lu kan ngerasain sendiri lo ngisi siaran lu. Gue masa siaran jam 4, gue datang jam 7. Lu yang bener aja. Iya kan? Nggak bisa kayak gitu. Akhirnya gue pikir ya udah langkah selanjutnya ngapain ya? Udah audiovisual. Audio kan udah. Oh, ya udah okay. audiovisual gitu. The next level. Karena kan lu tahu sendiri waktu itu di radio gue beberapa kali gue sekali ya bilang pengen pindah. Gitu, kepindah ke radio lain. Nah semenjak itu gue mengambil keputusan bahwa udah gue radio aja sampai akhirnya gue bikin sesuatu yang jelek banget di radio. Tapi kalau nggak ada lu yang telat pada saat itu, lu dan Mas Darto nggak telat, gue juga mungkin nggak bisa operate siaran secara show gitu. Karena gue inget banget pas lu datang telat. Iya. Itu gue yang harus jaga kandang kan, karena gue penyiar traffic dan news. Gue siaran sama Bang Fatur, sama Bang Denny. Gue siaran gitu, karena si Dana sama Darto telat. Terus Mas Oki dengerin, gue dengerin tuh siaran lu. Wah, gue seneng kan, gue menyelamatkan show nih. Siaran lu nongkrong, kayak nongkrong di tempat sampah. Iya betul. Mas Oki, we love you. Karena dia emang ngomongnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada mereka telat, gue juga nggak punya pengalaman untuk siaran show gitu. Iya, itu maksud gue Mar. Maksud gue saat gue nggak playing God banyak yang terjadi. Iya. Gitu. Aduh, Dana asik ya? Sosok yang kagak Mar. Enggak, gue common people gue. Gue kalau film baru mah gue nobody. Asik. Iya kan. Aduh bagus tuh kayak filmnya yang bikin John Wick. Nah, kalau sekarang pada saat itu kan gue juga nonton podcastnya Mas Darto pada saat itu podcast lu video di YouTube juga. Pada saat itu Mas Darto lagi pengen maju, tapi lu lagi pengen gue santai dulu. Iya. Gue pengen istirahat. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Jadi yang terjadi itu adalah gini, waktu The Comment mau bubar, gue bilang ke Pak Darto, Pak, ayo kita pindah TV. Gue nyari. Pak Darto nyari. Pas The Comment itu menjelang bener-bener mau bubar, yang keluar duluan tuh gue. Gue nggak ngomong di grup, gue nggak ngomong di apa, gue ngajuin resign ke atasan semua. Gue resign. Sampai akhirnya ada konsolidasi, kami bertiga ngobrol, gue Om Dut sama Pak Darto. Nah, kondisi itu sebenarnya ngebuat gue cukup sedih karena itu anak gua gitu, gua ngerasanya. Nah dari situ gua realize many things. Gila, gua menyadari beberapa hal ya, termasuk yang tadi, gua ternyata belaga Tuhan gua. Dan semenjak itu, oh gitu ya, udah gua mundur dulu deh. Nah yang lucu adalah, jadi komedinya gini, gua bilang gua istirahat dulu 2 bulan ya dari TV. Waktu itu tawaran ada 4 biji Mar. Dari Indosiar, dari segala macam. Intan sempat nemenin salah satu audisinya, yang MTech ya. Nah kondisinya waktu itu gue bilang, gue break dulu deh 2 bulan. Itu gue ngomong Januari, 2 bulan setelah Januari pandemi. Oh itu. Gitu. Akhirnya ya udah, gue benar-benar dikasih, oh lu jalan terus lu nyali doang lu gedein, duduk mikir gitu. Dari 2018 gue udah diwanti-wanti sama beberapa orang, Mas menang Mas, diem. Ternyata di 2020 itu gongnya, gue bener-bener diem, gue ngek gitu. Makanya ya udah, abis itu gue kayak udah deh. Makanya gue sempat bilang di Viniar setelah pandemi itu ya, orang pertama yang ngajak ngobrol gue tuh Trivet. Kadang-kadang emang buat ngelewatin batas.
kudu berserah karena yang nggak punya batas cuma Tuhan. Waktu itu gue ngomong gitu. Karena menurut gue itu yang gue dapat dari momen merenung gue. Iya. Gitu. Oke. Terus dengan lu berdiam, lu merasa ketinggalan nggak? Enggak lagi. Enggak sama sekali. Gue malah ngerasa, oh kalau gue ketinggalan ya nggak apa-apa. Kalau gue nggak tahu apa-apa ya nggak apa-apa juga gitu. Malah jadi lebih enteng aja. Gue nggak mesti tahu semua hal. Tuh bagus banget lagi ini. Gue yakin relate banget sama teman-teman healthy people yang lagi nonton ketika lagi pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain saat ini, kondisi lagi kurang mendukung, pasti ada perasaan gila gue ketinggalan jauh banget ya. Padahal ini fine-fine aja ya menurut lo? Menurut gue fine-fine aja, tapi gue tidak berpangku tangan. Oke. Di dalam pandemi itu kan tadi di dalam kondisi gue dikurung kan gue bukan diem doang terus meratapi nasib, tapi gue kan berpikir. Oke. Gue tetap membaca dalam tanda kutip dan membaca secara harfiah. Iya. Gitu, gue melakukan olah fisik, olah nafas dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya udah gue gimana gitu. Jadi ini momen untuk berkontemplasi gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitu sih, karena ya mau gimana ya. Ya akhirnya gue diminta untuk tidak melakukan semua dan tidak tahu semuanya, buat apa juga gitu. Oke. Gitu. Lu tuh orang yang berambisi nggak? Pasti banget, masih sampai sekarang masih. Tapi balik lagi gue tidak mau terlalu berambisi. Oke. Gitu, gue berambisi ya. Nah, gimana caranya ngebedain kita yakin sama kita oke ini gue terlalu ambisi nih? Menurut lu itu? Yang gue pelajarin ya, saat gue terlalu yakin biasanya ada sesuatu yang kurang enak yang kejadian karena ada terlalunya kan, Mas. Oke. Gitu, ya contohnya damage. Gue pribadi, gue tuh masih suka kebawa mimpi, gue tuh mikirin gitu, anjir. Dulu waktu bangun stasiun Sam-Sam ini karena ada Ale dan juga Kakak Henry ya. Aduh, gue ngerepotin mereka banget, gimana cara balesnya, yang kayak gitu-gitu. Gue tuh masih, itu karena gue terlalu yakin gitu. Oke. Gitu, jadi gue sekarang meyakini bahwa suatu saat gue akan bisa membalas. Gitu, membalas siapapun yang pernah ada di ini gue. Makanya gue mulai dengan yang simple dulu, yaitu Tinar Buko, podcast gue. Podcast lo ya? Gue mau ngebalas orang-orang yang nggak pernah kelihatan dulu sama gue, yaitu orang-orang yang ngedukung gue di zaman The Comment dan juga Prambors. Dengan cara apa? Dengan cara gue ngedengerin mereka. Karena saat sekarang semua orang pengen ngomong, ngedengerin jadi suatu yang mahal. Gue kasih lo yang paling mahal nih, kuping gue, gitu. Gue dengerin setulus-tulusnya. Gitu, dan gue cuma nanya, lu mau cerita doang apa butuh saran gue? Gitu. Itu juga gue belajar dari lu, gue inget banget lu pernah ngomong jadi penyiar itu bukan soal jago ngomong tapi jago mendengar, karena Tuhan kasih 2 telinga, 2 mata, 4 korteks otak tapi 1 mulut dan 2 hidung, jangan lupa. Berarti kita harus lebih banyak mendengar, banyak melihat, banyak berpikir, baru kita ngomong. Iya, dan lubang hidung jangan lupa, Mar, karena dengan nafas kita hidup, berarti belajar nafas kita belajar hidup. Itu yang gue temuin juga di tahun 2019. Sedap. Ini ngebahas soal terlalu yakin, gue setuju banget sih kalau kita cuma modal yakin aja juga kayaknya kurang. Karena nekat sama berani beda, Mas. Kurang bijak, bener. Nekat adalah yakin tanpa persiapan menurut gue. Iya. Dan apalagi di masa seperti ini, yakin pastinya bisa membuat kita mencapai sesuatu yang kita mau lebih mudah, tapi akan lebih secure lagi kalau misalnya kita punya proteksi. Iya. Apa yang lu lakukan tadi selama pandemi? Lo investasi dalam bentuk baca, ya, pikiran, dan lain-lain. Tapi kalau gue boleh tanya, proteksi apa lagi nih yang lo lakukan terhadap di Mas Danang menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakjelasan ini saat ini? Gua nggak nyiapin apa-apa sih. Yang gue tuh ketawa ngakak lagi pas gue baca cerita tentang Sosrokartono, Raden Mas Panji Sosrokartono. Oke. Kakaknya Ibu Kartini, gitu. Dia itu lucu banget. Dia bilang hidup gua nggak takut. Mungkin dia hobinya puasa gitu. Puasanya tuh bener-bener puasa yang makan, buka puasanya cuma makan cabai 2 biji. Iya, karena waktu itu zaman perjuangan Indonesia, dia bilang, gue mau merasakan penderitaan orang-orang sekitar gue, jadi gue bisa menolong dengan tepat. Dia bilang, gue nggak takut
gue nggak takut, gue langkah gue berani karena tameng gue Tuhan. Dia ngomong gitu. Nah jadi pas gue bawa itu gue ketawa ngakak gitu, gue kayak gue lebih ke situ sih, kayak keren banget loh. Maksudnya segitunya berserah. Iya gitu, saya yakin itu. Itu. Tapi ini kan nggak bisa gue bicarakan ke orang-orang satu-satu bahwa ya gimana gue ibadah aja masih kacrut gitu kan. Bener. Ketuhanan gue aja masih kacrut gitu. Nah makanya gue banyak coba beberapa hal dewasa gitu. Contohnya ya mulai ngulik-ngulik soal saham, mulai ngulik-ngulik soal reksadana, terus ngulik tentang asuransi gitu. Oke. Iya sih, karena rasa aman itu tuh membuat kita yang tadinya yakin jadi lebih yakin. Betul. Tidak terlalu yakin, tapi lebih yakin gitu loh untuk menghadapi ketidakjelasan ini ya. Iya. Wah, seru banget ngobrol sama lu Mas Danang. Aduh, mudah-mudahan lu nggak geli ya, karena episode kali ini gue menunjukkan betapa gue fanboyingnya sebenarnya terhadap lu. Terus wah gila ini keren banget. Terus gue pada saat itu lu pakai kacamata Moskot, terus gue beli yang bekasnya, nggak bekas bahkan yang palsunya pada saat itu. Sampai gue ingat banget di ulang tahun gue yang ke-23 gue dikasih kacamata dari lu, kacamata bekas lu bilang gue yakin lu bisa kayak gue. Lebih waktu itu gue ngomongnya, gue yakin lo lebih dari gue. Itu gue pegang terus tuh Mas Dana. Ya emang benar. Gue yakin tuh. Sama. Dari omongan lo gitu. Ya sampai sekarang dari kalau kata quotes di Google tuh jadikan idola lo sebagai acuan lo ya. Enggak sih, saingan sih. Gue nggak mau bilang gitu karena gue selamanya nggak akan pernah bilang lo saingan. Gue bahkan menjadikan ibu gue saingan. Hidup ya karena gue Aries aja kali ya. Jadi kayaknya lomba gitu. Tapi gue seneng banget akhirnya dipertemukan lagi di Power Breakfast, ngobrol banyak sama Mas Danang yang tadinya gue cuma bisa ngeliat di websitenya Prambors, dari Instagram. Akhirnya gue satu ruangan studio siaran, terus gue diajak dikosin sama Mas Danang. Kosin, gue kayak om-om aja. Bukan, iya lumayan sih. Bahkan bukan kos, itu apartemen ya. Apartemen aja. Apartemen itu. Gue ngerasa kayak wah, hidup gue banyak sekali dibantu sama Mas Danang, dan mudah-mudahan gue juga bisa meneruskan semangat lu untuk bantu banyak orang juga. Sih. Gitu. Tapi jangan lupa bantu diri sendiri. Terima kasih banyak. Pokoknya yakin sama diri kita sendiri. Mas Danang, gue udah nyiapin bubur. Bubur, oke. Tapi lu buburnya diaduk atau dijilat nih? Dicelupin gue bubur. Gue udah siapin. Kita sambil ini ya. Oke. Sambil makan bubur. Ayo. Sikat. Tapi sejujurnya lu buburnya diaduk atau Gue buburnya tuh nggak pernah diaduk, Mar. Ada filosofinya nggak ada. Gue cuma suka aja gitu ngelihat warnanya kan banyak gitu. Kalau digabungkan jadi coklat tuh. Iya sih. Iya kan? Iya, nah makanya gue ini pas nggak diaduk. Iya pas nggak diaduk. Iya dah. Wah ini enak nih, Mar. Salah, lu belum makan. Nggak, wanginya dong. Oke. Kita ketemu lagi di next episode di Power Breakfast. Jadi stay tune terus bersama saya Mario Pratama. Stay tune, radio banget ya. Bye. Keren. Thank you Mas Danang. Sami-sami.